Hidup dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Dari tadi pagi aja ya, saudara sudah diperhadapkan pada pilihan. Apakah saudara betul mau beribadah ke gereja? Untung kalau di GKI Mangga Besar jam kebaktiannya rada siang ya. Tidak terlalu menggoda untuk terus tidur karena udah waktunya jam mata itu melek ya, saudara-saudara. Nah, tapi kalau kebaktian lebih pagi, mungkin ada yang menghadapi pilihan ya. Pilihannya apa? Ini, saudara. Ya, apakah aku harus beribadah kepada Tuhan atau ada yang tidur aja deh, gitu kan? Dan nanti pulang gereja juga kita diperhadapkan kepada pilihan. Ketika kita mau makan, makannya apa? Ya, besok juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, hidup terus diperhadapkan pada pilihan. Dan tentunya kita harus bisa memilih dengan benar. Ya, kalau kita memilihnya keliru, kalau itu cuma persoalan makan lah misalnya gitu kan, kita udah tahu kita nggak cocok untuk makan yang pedas-pedas, tapi kita masih mau milih yang pedas, apa yang terjadi? Nah, mungkin aja ya perutnya agak marah, lalu membuat kita jadi sakit perut, saudara-saudara. Nah, tapi ya itu karena kita salah pilih. Tapi kalau kita sakit perut doang, berharap sih sebentar lagi juga sembuh ya. Kalau salah pilihnya cuma sakit perut. Nah, lain lagi ketika misalnya kalau anak kita atau para pemuda memilih jurusan sekolah ya. Nah, ini juga nggak boleh salah pilih kan? Tapi kalau salah pilih ya harus dijalani juga. Ya kan? Atau kalau enggak, kalau pindah lagi dia akan memakan waktu. Itu berarti dampaknya lebih lama dari kalau kita cuma salah pilih makanan ya. Kalau salah pilih tempat belajar, salah pilih pekerjaan, dampaknya lebih lama, saudara ya. Apalagi ketika udah makin dewasa memilih teman hidup. Nah, ini juga kan kalau sampai salah pilih, wah itu lebih lama lagi, saudara. Nah, terlebih lagi siapa yang kita mau percaya ya dalam hidup ini? Apakah aku sungguh akan percaya kepada Tuhan atau tidak ya? Nah, ini dampaknya akan lebih lama lagi, saudara. Nah, karenanya kita bersyukur kalau kita yang ada di sini pasti sudah memilih pilihan untuk beriman, benar nggak? Ya, yang ada di sini kan semuanya. Tapi apakah kita terus beriman kepada Tuhan? Kalau saudara pikirkan dari saudara baru mulai percaya sampai sekarang, apakah saudara makin bertumbuh juga? Ya, nah ternyata memilih untuk tetap beriman juga tidak selalu mudah, ya. Karena apa? Karena ya kita tidak tahu masa depan. Kalau kita beriman, lalu hidup kita serba lancar, mungkin kita bisa lebih mudah. Oh iya dah, saya makanya karena saya orang-orang mengalami kesulitan, saya nggak mengalami kesulitan misalnya. Kita terus beriman. Tapi kita tahu kenyataan hidup ya dengan segala dinamikanya kita pun menghadapi berbagai kesulitan hidup, ya kan? Ya, namanya juga hidup, begitu saudara. Nah, ketika ada kesulitan, disinilah juga tetap beriman itu tidak mudah, ya. Karena mungkin aja kita merasa jalan terasa tidak pasti. Murid-murid Yesus juga pernah mengalami dalam mengikut Tuhan, ya. Mereka tidak mengerti. Mereka seolah
tidak siap untuk terus mengikut Yesus. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saudara-saudara. Ya, sepertinya Yesus menangkap ada kegelisahan dalam hati murid-murid, sehingga ini adalah bacaan yang tadi kita baca ketika Yesus hampir masuk ke dalam penderitaan. Saudara-saudara, ini adalah menjelang perjamuan terakhir dan Yesus kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, ya. Nah, hal yang kita perlukan juga dalam hidup ini, siapa yang nggak pernah gelisah, ya? Wah, apalagi sekarang nih, ada yang ya gimana nih, ya kan? Harga-harga semuanya beranjak naik, ya kan ya. Biar naiknya ya tergantung harganya berapa, tapi ya ada memang naiknya itu sekitar berapa ya? Kemarin saya biasa beli roti, misalnya roti yang keset gitu kan, biasanya 19.000. Kemarin dia bilang 21.000, ya kan? Nah, itu berarti naik 10% lah kira-kira gitu kan ya. Ya, karena tidak mau katanya plastiknya naik, bahannya ya juga buat masaknya itu semuanya naik, saudara-saudara. Dan bisa jadi ini memang membawa kegelisahan. Bagaimana ini ke depan? Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini, tadi yang kita baca dari Injil Yohanes 14 ayat 1 mengingatkan kita, walaupun hidup memang bisa berubah, tapi firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus memang berbicara kalau seseorang sudah pergi meninggalkan dunia ini. Dan karena Yesus mau pergi, Yesus juga mengatakan, kalaupun aku pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya, nah si Thomas nggak ngerti nih, Yesus mau kemana sih? Iya kan? Karena itu Thomas bertanya, saudara, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Nah, jadi bertanya itu adalah bagian dari hidup beriman. Thomas berbicara, ya kan, kami nggak tahu kalau Tuhan pergi kemana, bagaimana kami tahu jalannya. Kita bertanya juga mungkin berbagai hal, ya. Bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana kalau ada kesulitan-kesulitan. Nah, itu bertanya adalah bagian dari iman. Dan bersyukur Yesus memberikan jawaban tadi kepada Thomas, ya. Dan bagi kita Yesus itu adalah jawaban. Yesus menjawabnya apa? Saudara, itulah perkataan yang terkenal sekali, ya. Yesus menjawab pada ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Nah, jadi Yesus berkata kepada Thomas, ya, seharusnya karena dia sudah mengikut Tuhan, dia tahu Yesus itulah jalan. Dan iman adalah soal percaya kepada Yesus yang adalah sang jalan, kebenaran dan hidup. Mungkin kalau mengingat tentang iman, kita akan teringat juga akan tokoh iman. Siapa saudara tokoh iman itu? Abraham, ya. Nah, Abraham juga ketika Tuhan suruh pergi dan Abraham memang taat kepada Tuhan, Abraham udah tahu belum dia harus pergi kemana? Nggak tahu, saudara. Tapi Abraham betul percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, katakan ya. Jadi iman memang dimulai dengan percaya. Ya, walaupun kita belum lihat buktinya. Kalau udah lihat buktinya bukan iman, saudara ya. Tapi iman itu walaupun kita belum lihat buktinya tadi. Iman dimulai dengan percaya, saudara. Yang kedua, ya, yang kedua itu apa? Proses iman dari
tidak mengerti menjadi percaya karena kita mau percaya tadi ya. Karena seperti Abraham memilih taat walaupun dia tidak tahu, Saudara. Jadi iman itu juga ya, kalau kita lihat tidak terjadi secara instan. Abraham juga dalam perjalanannya dia mengalami lika-likunya, mengalami janji Tuhan akan keturunannya seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi dia sempat heran, gimana sih Tuhan, anak satu aja juga belum punya ya. Tapi melalui proses akhirnya dia mengalami. Nah, itulah yang dikatakan 1 Petrus 2, kita memang harus mengalami pertumbuhan dalam iman. Petrus 2 mengatakan, hendaklah kamu seperti bayi yang baru lahir tadi. Iya kan? Jadi ketika kita baru beriman, kita nggak langsung ya serba oke, tidak mengalami kebimbangan sama sekali, enggak ya. Hidup iman beriman itu juga ya, kita lihatlah tokoh-tokoh iman seperti Abraham, dia juga mengalami ya, kadang juga mungkin bagaimana percaya pada Tuhan, seperti Petrus juga, saudara-saudara. Tapi ketika kita mau bertumbuh, ketika apapun yang terjadi kita tetap memilih hidup beriman ya, itu berarti dalam perjalanan kita mau mengalami karya Tuhan. Kita mau Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Ya, kalau mengingat perjalanan iman, saya jadi ingat juga akan perumpamaan ya. Tadi kita nggak baca memang tentang ini, tapi Matius 21 berbicara tentang perumpamaan 2 orang anak, saudara, yang disuruh oleh bapaknya. Yang satu bilang, oke, aku mau ya kan melakukan. Yang kedua mengatakan enggak, katanya gitu kan. Tapi ternyata yang bilang iya malah dia tidak melakukan. Yang bilang enggak malah dia mengalami perubahan dan melakukan. Sehingga dalam perumpamaan ini ya, Yesus mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Itu kepada orang-orang Farisi yang kayaknya ikut Tuhan tapi nggak benar-benar dia bertumbuh, ya kan? Yang Yesus mau soroti orang-orang yang dianggap berdosa dan berantakan itu ternyata bisa lebih dulu masuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka akhirnya merespon dengan benar, ya, merespon dengan benar. Nah, jadi itu respon anak kedua, ya. Dia menyesal, udah jawab enggak ya. Tapi dia tidak berhenti pada penyesalan, dia mau merubah arah. Walaupun dia udah pernah bilang enggak, dia mau merubah keputusannya dan akhirnya dia mau melakukan apa yang disuruh bapaknya. Saudara, nah kita juga dalam perjalanan iman, kalau kita telusuri, apakah selalu kita sudah ikut Tuhan, atau kadang-kadang kita bandel-bandel dikit juga? Ada yang nggak pernah bandel? Ya, kita udah tahu sebenarnya ke gereja itu ya harus rajin lah, bersekutu itu harus rajin, baca Alkitab itu harus rajin, tapi kadang-kadang kita udah bilang, ya Tuhan aku mau rajin. Tapi dalam kenyataannya belum cukup rajin, saudara-saudara. Nah, tapi dari perumpamaan anak kedua ini, ya yang penting kita mau berubah. Yang penting kita mau berubah, saudara. Nah, pelajarannya apa dari perumpamaan ini? Saudara, ya. Pelajarannya apa ini? Yang ini ya. Pelajarannya itu adalah iman yang sejati adalah yang memberi hidup untuk diubahkan. Walaupun kita nggak langsung sempurna. Ya, dalam hari-hari kita ada saat kita berhasil menunjukkan bahwa kita bisa hidup beriman.
Tapi mungkin dalam hidup kita ada saat-saat kita jatuh. Tapi kita mau terus berjalan dengan Tuhan. Kita mau diubahkan. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita berubah. Selalu ada kesempatan untuk hidup beriman. Lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mau orang yang diubahkan. Dan kita melihat contoh juga dari Stefanus, ya. Kalau Stefanus memang dia memilih untuk meneladani Yesus. Nah, Stefanus itu adalah contoh murid Yesus yang kalau orang udah jadi murid Yesus seringkali mau hidupnya itu ya tidak ada kesulitan. Kayak saya khotbah mau ya semuanya percaya, ya kan? Semuanya bisa menerima firman Tuhan. Ya. Tapi Stefanus ketika berkhotbah dia bukan mendapatkan pujian, dia malah mendapatkan batu-batu, saudara, disambitin oleh orang-orang yang membenci dia. Dia difitnah, dia ditolak, tadi kita udah baca. Tapi Stefanus dia memilih memandang pada Tuhan dan dia memilih untuk tetap menjadi murid Yesus dengan meneladani. Ya, jadi murid Yesus bukan cuma di mulut, tapi mau meneladan apa yang Yesus ajarkan. Sehingga dalam keadaan itu pun dia bisa mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, orang-orang yang berbuat jahat padanya, yang nyambitin karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus berbuat. Nah, itulah saudara perjalanan iman, ya. Kita mulai dengan iman, kita mau percaya, lalu kita bertumbuh terus. Walaupun ya ada dinamikanya. Kadang-kadang kita juga gagal untuk terus percaya, tapi semoga kita terus bertumbuh dan bisa menjadi Stefanus. Bisa beriman bukan hanya pada saat-saat kehidupan lancar, tapi juga pada saat kehidupan sulit. Ya, apa yang terjadi atas hidup kita, kita ingat itu adalah hasil dari pilihan kita. Ya, dan kalau kita mau hidup beriman, ya hari ini kita belajar dari Thomas. Dia akhirnya mau percaya meski belum mengerti, ya. Thomas sampai Yesus bangkit, dia juga masih ada yang nggak mengerti, tapi dia mau percaya, saudara. Biarlah kita juga terus bertumbuh. Dari proses iman para murid, iman itu bertumbuh tadi. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, selalu mau susu. Susu kita adalah firman Tuhan. Kita mau bertumbuh. Ya, dari perumpamaan dua anak itu, iman itu merespon. Ya, walaupun kita ada kegagalan, tapi ketika kita dengar firman Tuhan seperti sekarang ini, ya, ini juga pilihan. Habis ini saya mau merespon firman Tuhan dengan mengatakan, benar Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau, aku mau terus bertumbuh dalam iman, atau setelah firman Tuhan ini, ya udah tahulah, gitu lagi, misalnya begitu kan ya. Nah, itu pilihan, saudara. Harusnya iman itu bertumbuh. Iman itu ya harus kita respon firman Tuhan dan kita berubah. Dan beriman berarti kita mau setia sampai akhir. Nah, kembali pada pilihan. Kalau tema kita pilihan hidup beriman, hari ini saudara mau memilih hidup seperti apa? Ya, apakah walaupun hidup kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita mau memilih hidup beriman. Apakah saudara mau memilih hidup beriman? Walaupun ya hidup ya ada hal yang menyenangkan, ada hal yang menyulitkan. Tapi seperti lagu, ya saudara tahu lagu ini juga kan? Biarlah ini menjadi pilihan kita. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalaupun saya susah, kalaupun ada penderitaan, saya tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita coba nyanyi ini ya sebagai respon kita, ya. Ya, kita nyanyikan. Ya, kalau bisa piano ya boleh kan ya. Saya mau ikut Yesus ya. Pilihan hidup beriman. Saudara mau memilih yang bagaimana ya? Saya
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sekali lagi biarlah ini menjadi pilihan kita. Mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau mengikut Yesus yang telah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersyukurlah kita yang mengikut Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saat hening bagi kita.